Raja Harun Rashid takut mati, namun jawaban Abu Nawas membuat istana terdiam. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu riuh. Pedagang meneriakkan dagangannya, anak-anak berlari mengejar layang-layang, dan di sudut dekat masjid besar, tampak Abu Nawas duduk tenang sambil menulis sesuatu di atas kulit domba. Di depannya, ada seorang pria berwajah keras, berjubah hitam, dengan sorban besar melilit kepalanya. Dialah Syekh Qadar, seorang ulama yang terkenal suka berdebat soal takdir dan kehendak manusia. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara lantang, "kau ini cerdik, tapi sering bicara seenaknya. Hari ini aku ingin tahu, apakah menurutmu manusia berbuat karena kehendaknya sendiri, atau semua sudah ditentukan Allah?" Orang-orang segera berkumpul. Mereka tahu, kalau Abu Nawas mulai bicara, pasti akan ada tawa sekaligus pelajaran di akhirnya. Abu Nawas menutup gulungannya perlahan, menatap Syekh Qadar, lalu berkata, "Wahai Syekh, pertanyaanmu berat. Tapi sebelum ku jawab, aku ingin tahu, apakah engkau datang ke pasar ini karena kehendakmu sendiri, atau karena takdir Allah?" Syekh Qadar menjawab cepat, "Tentu saja karena takdir Allah." Abu Nawas mengangguk pelan. "Jadi, jika aku melempar batu ke arahmu sekarang, itu pun karena takdir Allah, bukan?" Orang-orang langsung menahan tawa. Syekh Qadar memicingkan mata. "Jangan main-main, Abu Nawas. Itu berbeda." "Berbeda di mana?" tanya Abu Nawas polos. "Bukankah semua yang terjadi karena takdir Allah? Maka kalau aku melempar batu, engkau tak perlu marah. Itu bukan perbuatanku, tapi takdir yang berlaku." Beberapa orang mulai tertawa keras. Syekh Qadar mulai gelisah, tapi menahan diri. "Baik, baik. Kau licik dengan kata-katamu. Tapi manusia diberi akal untuk memilih." "Nah," seru Abu Nawas cepat, "kalau begitu berarti aku boleh memilih untuk tidak melempar batu, bukan?" "Tentu," jawab Syekh Qadar. "Dan engkau pun boleh memilih untuk tidak datang menantangku di pasar ini, bukan?" Syekh terdiam. Orang-orang mulai bersorak kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi, ternyata manusia punya kehendak. Tapi kehendaknya berada di dalam takdir yang Allah ciptakan. Seperti kapal yang bebas berlayar kemana saja, tapi tetap di dalam lautan milik Allah." Kata-kata itu membuat pasar hening sejenak. Bahkan para pedagang yang tadi ribut pun berhenti berbicara. Namun, Syekh Qadar belum puas. "Kau pandai berbicara, Abu Nawas. Tapi, tunjukkan kepadaku bukti nyatanya. Aku ingin sesuatu yang bisa kulihat dengan mata kepalaku, bukan hanya kata-kata." Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri, memegang tongkat kayu, lalu berjalan ke arah seekor keledai yang sedang diikat di dekat sumur. Ia membuka talinya dan menepuk pundaknya pelan. Keledai itu langsung berjalan santai ke arah tumpukan jerami. "Nah," kata Abu Nawas, "apakah keledai ini berjalan karena takdir, atau karena melihat jerami?" Syekh menjawab, "Tentu karena ingin makan jerami. Jadi, ia punya kehendak untuk memilih," kata Abu Nawas sambil menepuk keledai itu lagi. "Tapi lihat, kalau tali tadi tidak kubuka, ia tak bisa berjalan. Maka kehendaknya ada, tapi tetap bergantung pada izin Allah." Orang-orang bersorak kagum. Abu Nawas menatap Syekh Qadar dengan lembut. "Syekh, manusia itu seperti keledai ini. Ia punya keinginan, tapi tidak bisa bergerak kecuali dengan izin dari yang menciptakannya. Itulah keseimbangan antara takdir dan pilihan." Syekh Qadar mengusap janggutnya, lalu tertawa kecil. "Engkau benar-benar membuatku berpikir ulang hari ini, Abu Nawas. Aku datang ingin berdebat, tapi malah diberi pelajaran." Abu Nawas tersenyum. "Ilmu itu bukan untuk berdebat,
Syekh, tapi untuk saling menerangi. Kalau kita sibuk membuktikan siapa yang paling benar, kita justru bisa kehilangan kebenaran itu sendiri. Di antara tawa dan tepuk tangan orang-orang pasar, Syekh Qadar menunduk. Hormat. Ia menjabat tangan Abu Nawas, dan sejak hari itu, mereka sering terlihat duduk berdiskusi bersama di serambi masjid, tanpa debat, tanpa amarah, hanya dua orang cendekia yang mencari cahaya lewat logika dan iman. Namun yang paling lucu, sejak hari itu, setiap kali ada orang berdebat soal takdir di pasar, anak-anak Baghdad suka berteriak dari kejauhan. Jangan lupa ikat dulu keledainya, baru bicara soal takdir. Dan semua pun tertawa, karena mereka tahu, itulah pelajaran paling bijak dari Abu Nawas. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Kali ini bukan karena kelucuannya, tapi karena Qadi Agung Baghdad merasa terusik. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas dianggap lebih pandai menafsirkan agama daripada para ulama istana. Suatu pagi, seorang utusan datang ke rumah kecil Abu Nawas membawa surat bersegel emas. Wahai Abu Nawas, katanya tegas, Qadi memintamu hadir di majelis siang ini. Ia ingin menguji pengetahuanmu tentang hukum Allah. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menutup kitab tafsir yang sedang dibacanya. Bilang pada Qadi, katanya, aku akan datang, tapi jangan salahkan aku kalau kebenaran yang kututur tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ketika Abu Nawas tiba di majelis, para ulama sudah duduk melingkar. Di tengah mereka, Qadi Agung duduk di kursi tinggi dengan wajah serius. Abu Nawas, katanya lantang, kau sering menafsirkan hukum dengan caramu sendiri. Katakan padaku, jika seseorang mencuri karena lapar, apakah ia tetap harus dihukum potong tangan? Abu Nawas memandangi semua wajah di ruangan itu sebelum menjawab. Boleh aku bertanya balik, Qadi? Jika seekor anjing menggigit roti karena lapar, apakah engkau akan menghukumnya? Beberapa ulama menahan tawa. Qadi mengetuk meja. Jangan menyamakan manusia dengan anjing. Abu Nawas mengangguk. Benar. Maka seharusnya manusia lebih dimuliakan daripada anjing. Jika seekor binatang diberi makan karena lapar, mengapa manusia malah dipotong tangannya? Suasana majelis mulai riuh. Qadi menatapnya tajam. Kau ingin mengubah hukum Allah? Tidak, jawab Abu Nawas pelan. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa hukum Allah turun bersama rahmat-Nya. Kalau seseorang mencuri karena kemiskinan yang dibuat oleh para penguasa yang rakus, maka siapa sebenarnya yang pantas dihukum? Si miskin yang mencuri, atau pejabat yang menutup pintu rezekinya? Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Abu Nawas melanjutkan, keadilan itu bukan hanya soal menghukum, tapi memastikan tidak ada yang perlu mencuri untuk bertahan hidup. Kalau kita hanya memotong tangan tanpa memperbaiki perut yang kosong, kita bukan menegakkan hukum, tapi menegakkan kesombongan. Qadi menelan ludah. Ia mencoba menahan amarah, tapi kata-kata Abu Nawas menembus hatinya seperti pisau yang lembut tapi tajam. Jadi apa hukum Allah menurutmu, Abu Nawas? Hukum Allah, jawabnya, adalah kasih yang berpakaian keadilan. Jika kita menegakkan hukum tanpa kasih, maka itu bukan syariat, tapi dendam. Salah satu ulama muda berdiri, menunduk pada Abu Nawas. Kata-katamu seperti air yang memadamkan api, wahai Abu Nawas. Qadi akhirnya berdiri juga. Baiklah, katanya, aku tidak akan membantahmu hari ini. Tapi kau harus datang lagi minggu depan. Aku ingin melihat seberapa jauh pikiranmu bisa berjalan. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku akan datang, asal Qadi juga mau berjalan bersamaku, bukan di depan,
bukan di belakang, tapi di samping. Karena ilmu tak bisa dibawa sendirian. Minggu berikutnya, ketika ia datang lagi ke majelis, Kadi menatapnya dengan senyum yang berbeda. Di depannya sudah disiapkan roti dan air kurma. Aku ingin kau makan dulu, Abu Nawas, katanya lembut. Karena orang yang lapar tak layak diajak bicara tentang keadilan. Dan sejak hari itu, setiap kali Kadi hendak memutuskan perkara, ia selalu berkata kepada para penjaga, pastikan perut orang yang diadili tidak kosong. Karena lapar bisa membuat manusia tampak bersalah, padahal ia hanya sedang berjuang untuk hidup. Abu Nawas menunduk, bersyukur dalam hati. Ia tahu, kemenangan sejati bukan ketika seseorang diam karena kalah berdebat, tapi ketika hati yang keras berubah menjadi lembut karena kebenaran yang diucapkan dengan hikmah. Dan di luar istana, anak-anak Baghdad kembali menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa. Kalau mau bicara hukum, pastikan dulu perutmu kenyang. Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang lucu, ia cermin dari akal dan iman yang berjalan seimbang di jalan Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, sambil menatap arus air yang mengalir deras. Di sebelahnya, seorang pemuda bernama Harun, murid muda yang kagum padanya, tampak termenung. Guru, katanya perlahan, aku tidak mengerti. Engkau begitu disegani para ulama, tapi hidupmu sederhana. Mengapa engkau tidak menggunakan kepandaianmu untuk mencari harta? Abu Nawas tersenyum sambil mencelupkan jarinya ke air. Harun, lihat air ini. Ia mengalir kemana saja tanpa menolak siapapun. Ia memberi kehidupan, tapi tak pernah menyombongkan diri. Kalau aku mencari ilmu untuk harta, maka aku seperti sungai yang menolak mengalir, dan lama-lama akan membusuk. Tiba-tiba datang seorang penjaga istana berlari-lari sambil membawa surat. Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera. Ada masalah besar di istana. Mereka pun bergegas. Di dalam aula megah, Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas, katanya, ada dua orang yang mengaku sebagai pemilik satu kuda. Keduanya punya bukti, dan aku tak tahu mana yang benar. Dua lelaki berdiri di depan Khalifah. Yang satu berpakaian bersih tapi matanya gelisah, sementara yang satu berpakaian lusuh namun wajahnya tenang. Khalifah menatap Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu. Tapi ingat, jangan sampai orang jujur dizalimi. Abu Nawas maju perlahan, memandangi kuda yang diikat di halaman istana. Ia kemudian berkata, bawa kuda itu ke tengah lapangan. Kita akan lihat siapa tuannya. Semua mengikuti. Di tengah lapangan, Abu Nawas memberi perintah, buka penutup mata kudanya. Setelah itu ia menatap dua pria itu. Sekarang, masing-masing dari kalian berjalan ke arah yang berlawanan dan panggil kudanya. Siapa yang ia hampiri, dialah pemilik sejati. Lelaki pertama berteriak lantang, hai kudaku. Ke sini, cepat. Tapi kuda itu tak bergerak. Lelaki kedua hanya menatap binatang itu lama, lalu perlahan menunduk. Ia tidak bersuara, hanya mengusap dadanya pelan. Anehnya, kuda itu langsung berlari kencang ke arahnya dan berhenti di depan, menundukkan kepala. Seperti minta dielus. Orang-orang bersorak kagum. Khalifah pun tersenyum. Jadi, yang berpakaian lusuh itulah pemilik aslinya. Abu Nawas mengangguk. Seekor kuda tidak mengenal surat bukti, tapi ia mengenal kasih. Pemilik sejati tidak memanggil dengan suara, tapi dengan ikatan hati. Setelah semuanya bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya. Bagaimana engkau bisa begitu yakin dengan keputusanmu? Abu Nawas tersenyum.
Karena kebenaran seringkali tidak butuh banyak. Kata, tuanku. Ia hanya perlu kesabaran untuk muncul. Khalifah menghela napas panjang. Andai para pejabatku punya kebijaksanaan seperti itu. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Kalau semua pejabat bijak, tuanku, aku akan kehilangan pekerjaan. Siapa lagi yang akan memecahkan masalah? Mereka. Khalifah tertawa sampai matanya berair. Kau benar, Abu Nawas. Dunia ini butuh sedikit kebodohan agar kebijaksanaan punya tempat untuk bersinar. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kuda itu menyebar ke seluruh Baghdad. Namun bukan kisah keadilannya yang paling diingat orang, melainkan satu hal kecil yang tak disangka-sangka. Setiap pagi, kuda itu selalu datang ke rumah Abu Nawas, berdiri di depan pintu, dan tak mau pergi sampai diberi sepotong roti. Orang-orang bertanya heran, mengapa kuda itu begitu setia padamu? Padahal pemiliknya orang lain. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus leher kuda itu. Mungkin ia tahu, aku bukan pemiliknya, tapi aku paham bahasanya. Kadang yang membuat makhluk percaya bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang mengerti. Dan setiap kali ia berjalan melewati pasar, anak-anak berteriak sambil meniru suaranya. Jangan panggil dengan mulutmu, panggil dengan hatimu. Lalu mereka tertawa, karena di Baghdad, kebijaksanaan Abu Nawas selalu datang dengan tawa, tapi meninggalkan renungan panjang di hati siapa pun yang mendengarnya. Malam itu Baghdad diguyur hujan deras. Abu Nawas duduk di bawah lampu minyak, menulis sesuatu di atas kertas kurus. Di luar, suara petir menyambar. Sementara dari jauh terdengar azan Isya mengalun pelan dari menara masjid. Tiba-tiba pintunya diketuk keras. Seorang pengawal istana datang dengan jubah basah kuyup. Abu Nawas. Amirul Mukminin sakit keras. Iya. Memanggilmu. Katanya hanya engkau yang bisa menenangkannya. Abu Nawas segera mengambil sorbannya dan berjalan menembus hujan. Di kamar Khalifah, Harun ar-Rasyid terbaring pucat, dikelilingi tabib dan ulama. Ketika melihat Abu Nawas datang, ia menepis semua orang. Tinggalkan aku. Dengannya, katanya lemah. Setelah ruangan sepi, Khalifah berbisik, Abu Nawas, aku takut. Aku punya segalanya, tapi kini semua seperti akan hilang. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kematian. Abu Nawas duduk di samping ranjang, diam cukup lama. Tuanku, katanya. Akhirnya, apakah engkau tahu mengapa Allah memberi manusia tidur setiap malam? Khalifah menggeleng lemah. Karena tidur adalah latihan kecil untuk mati, jawab Abu Nawas pelan. Setiap malam Allah mematikan kita sejenak agar kita belajar tidak takut kehilangan dunia. Dan setiap pagi, ketika kita bangun, itu pelajaran agar kita bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki yang salah. Khalifah meneteskan air mata. Tapi aku belum sempat memperbaiki semuanya. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, Allah tidak menanyakan berapa banyak yang kau perbaiki, tapi seberapa tulus engkau mencoba. Kematian bukan akhir, hanya pintu pulang. Dan orang yang pulang dengan hati bersih tak akan takut pada rumahnya sendiri. Khalifah terdiam, lalu berkata lirih, aku ingin bersedekah pada rakyat miskin. Tapi bagaimana kalau aku tidak sempat? Abu Nawas bangkit, membuka jendela yang berembun, membiarkan angin malam masuk. Jika niat sudah terbit, pahala sudah berjalan. Allah melihat arah hati, bukan panjang umur. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi kemana hati kita mengarah sebelum nafas terakhir. Khalifah memejamkan mata, tersenyum tenang. Abu Nawas, aku ingin tidur. Tapi kali ini, aku tak tahu apakah bisa bangun lagi. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Tidurlah, tuanku. Kalau besok
engkau bangun di dunia ini, berarti Allah masih memberimu waktu. Tapi, kalau engkau bangun di sisinya, berarti waktu itu sudah sempurna. Beberapa jam kemudian, fajar menyingsing di Baghdad. Suara muazin menggema, dan di kamar istana, Khalifah Harun ar-Rasyid telah pergi dengan senyum yang damai di wajahnya. Ketika para pelayan menangis, Abu Nawas hanya menunduk, berbisik. Perlahan, ia akhirnya belajar tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya, rakyat Baghdad membicarakan kebijaksanaan terakhir yang diucapkan Abu Nawas kepada Khalifah. Tapi Abu Nawas tidak muncul di mana-mana. Ia menghilang dari istana, dari pasar, dari majelis ilmu. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil menemukan secari kertas di dekat sungai Tigris, di bawah pohon tempat Abu Nawas sering duduk. Tulisan di atasnya sederhana. Ilmu bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk menenangkan hati. Jika suatu hari aku tak lagi di Baghdad, carilah aku di antara doa orang yang pernah tertawa karena kebenaran. Kertas itu basah karena embun pagi, tapi tinta di atasnya tidak luntur. Seolah waktu pun enggan menghapus jejak hikmah Abu Nawas. Raja Harun Rasyid takut mati, namun jawaban Abu Nawas membuat istana terdiam. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu riuh. Pedagang meneriakkan dagangannya, anak-anak berlari mengejar layang-layang, dan di sudut dekat masjid besar, tampak Abu Nawas duduk tenang sambil menulis sesuatu di atas kulit domba. Di depannya, ada seorang pria berwajah keras, berjubah hitam, dengan sorban besar melilit kepalanya. Dialah Syekh Qadar, seorang ulama yang terkenal suka berdebat soal takdir dan kehendak manusia. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara lantang, kau ini cerdik, tapi sering bicara seenaknya. Hari ini aku ingin tahu, apakah menurutmu manusia berbuat karena kehendaknya sendiri, atau semua sudah ditentukan Allah? Orang-orang segera berkumpul. Mereka tahu, kalau Abu Nawas mulai bicara, pasti akan ada tawa sekaligus pelajaran di akhirnya. Abu Nawas menutup gulungannya perlahan, menatap Syekh Qadar, lalu berkata, wahai Syekh, pertanyaanmu berat. Tapi sebelum ku jawab, aku ingin tahu, apakah engkau datang ke pasar ini karena kehendakmu sendiri, atau karena takdir Allah? Syekh Qadar menjawab cepat, tentu saja karena takdir Allah. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi, jika aku melempar batu ke arahmu sekarang, itu pun karena takdir Allah, bukan? Orang-orang langsung menahan tawa. Syekh Qadar memicingkan mata. Jangan main-main, Abu Nawas. Itu berbeda. Berbeda di mana? Tanya Abu Nawas polos. Bukankah semua yang terjadi karena takdir Allah? Maka kalau aku melempar batu, engkau tak perlu marah. Itu bukan perbuatanku, tapi takdir yang berlaku. Beberapa orang mulai tertawa keras. Syekh Qadar mulai gelisah, tapi menahan diri. Baik, baik. Kau licik dengan kata-katamu. Tapi manusia diberi akal untuk memilih. Nah, seru Abu Nawas cepat, kalau begitu berarti aku boleh memilih untuk tidak melempar batu, bukan? Tentu, jawab Syekh Qadar. Dan engkau pun boleh memilih untuk tidak datang menantangku di pasar ini, bukan? Syekh terdiam. Orang-orang mulai bersorak kecil. Abu Nawas melanjutkan. Jadi, ternyata manusia punya kehendak. Tapi kehendaknya berada di dalam takdir yang Allah ciptakan. Seperti kapal yang bebas berlayar kemana saja, tapi tetap di dalam lautan milik Allah. Kata-kata itu membuat pasar hening sejenak. Bahkan para pedagang yang tadi ribut pun berhenti berbicara. Namun, Syekh Qadar belum puas. Kau pandai berbicara, Abu Nawas. Tapi, tunjukkan kepadaku bukti nyatanya. Aku ingin sesuatu yang bisa kulihat dengan mata kepalaku, bukan hanya kata-kata.
Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri, memegang tongkat kayu, lalu berjalan ke arah seekor keledai yang sedang diikat di dekat sumur. Ia membuka talinya dan menepuk pundaknya pelan. Keledai itu langsung berjalan santai ke arah tumpukan jerami. Nah, kata Abu Nawas, apakah keledai ini berjalan karena takdir, atau karena melihat jerami? Syekh menjawab, tentu karena ingin makan jerami. Jadi, ia punya kehendak untuk memilih, kata Abu Nawas sambil menepuk keledai itu lagi. Tapi lihat, kalau tali tadi tidak kubuka, ia tak bisa berjalan. Maka kehendaknya ada, tapi tetap bergantung pada izin Allah. Orang-orang bersorak kagum. Abu Nawas menatap Syekh Qadar dengan lembut. Syekh, manusia itu seperti keledai ini. Ia punya keinginan, tapi tidak bisa bergerak kecuali dengan izin dari yang menciptakannya. Itulah keseimbangan antara takdir dan pilihan. Syekh Qadar mengusap janggutnya, lalu tertawa kecil. Engkau benar-benar membuatku berpikir ulang hari ini, Abu Nawas. Aku datang ingin berdebat, tapi malah diberi pelajaran. Abu Nawas tersenyum. Ilmu itu bukan untuk berdebat, Syekh, tapi untuk saling menerangi. Kalau kita sibuk membuktikan siapa yang paling benar, kita justru bisa kehilangan kebenaran itu sendiri. Di antara tawa dan tepuk tangan orang-orang pasar, Syekh Qadar menunduk hormat. Ia menjabat tangan Abu Nawas, dan sejak hari itu, mereka sering terlihat duduk berdiskusi bersama di serambi masjid, tanpa debat, tanpa amarah, hanya dua orang cendekia yang mencari cahaya lewat logika dan iman. Namun yang paling lucu, sejak hari itu, setiap kali ada orang berdebat soal takdir di pasar, anak-anak Baghdad suka berteriak dari kejauhan. Jangan lupa ikat dulu keledainya, baru bicara soal takdir. Dan semua pun tertawa, karena mereka tahu, itulah pelajaran paling bijak dari Abu Nawas. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Kali ini bukan karena kelucuannya, tapi karena Qadi Agung Baghdad merasa terusik. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas dianggap lebih pandai menafsirkan agama daripada para ulama istana. Suatu pagi, seorang utusan datang ke rumah kecil Abu Nawas membawa surat bersegel emas. Wahai Abu Nawas, katanya tegas, Qadi memintamu hadir di majelis siang ini. Ia ingin menguji pengetahuanmu tentang hukum Allah. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menutup kitab tafsir yang sedang dibacanya. Bilang pada Qadi, katanya, aku akan datang, tapi jangan salahkan aku kalau kebenaran yang kututur tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ketika Abu Nawas tiba di majelis, para ulama sudah duduk melingkar. Di tengah mereka, Qadi Agung duduk di kursi tinggi dengan wajah serius. Abu Nawas, katanya lantang, kau sering menafsirkan hukum dengan caramu sendiri. Katakan padaku, jika seseorang mencuri karena lapar, apakah ia tetap harus dihukum potong tangan? Abu Nawas memandangi semua wajah di ruangan itu sebelum menjawab. Boleh aku bertanya balik, Qadi? Jika seekor anjing menggigit roti karena lapar, apakah engkau akan menghukumnya? Beberapa ulama menahan tawa. Qadi mengetuk meja. Jangan menyamakan manusia dengan anjing. Abu Nawas mengangguk. Benar. Maka seharusnya manusia lebih dimuliakan daripada anjing. Jika seekor binatang diberi makan karena lapar, mengapa manusia malah dipotong tangannya? Suasana majelis mulai riuh. Qadi menatapnya tajam. Kau ingin mengubah hukum Allah? Tidak, jawab Abu Nawas pelan. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa hukum Allah turun bersama rahmat-Nya. Kalau seseorang mencuri karena kemiskinan yang dibuat oleh para penguasa yang rakus, maka siapa sebenarnya yang pantas dihukum? Si miskin yang mencuri, atau pejabat yang
Menutup pintu rezekinya. Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Abu Nawas melanjutkan, keadilan itu bukan hanya soal menghukum, tapi memastikan tidak ada yang perlu mencuri untuk bertahan hidup. Kalau kita hanya memotong tangan tanpa memperbaiki perut yang kosong, kita bukan menegakkan hukum, tapi menegakkan kesombongan. Kadi menelan ludah. Ia mencoba menahan amarah, tapi kata-kata Abu Nawas menembus hatinya seperti pisau yang lembut tapi tajam. Jadi apa hukum Allah menurutmu, Abu Nawas? Hukum Allah, jawabnya, adalah kasih yang berpakaian keadilan. Jika kita menegakkan hukum tanpa kasih, maka itu bukan syariat, tapi dendam. Salah satu ulama muda berdiri, menunduk pada Abu Nawas. Kata-katamu seperti air yang memadamkan api, wahai Abu Nawas. Kadi akhirnya berdiri juga. Baiklah, katanya, aku tidak akan membantahmu hari ini. Tapi kau harus datang lagi minggu depan. Aku ingin melihat seberapa jauh pikiranmu bisa berjalan. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku akan datang, asal Kadi juga mau berjalan bersamaku, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping. Karena ilmu tak bisa dibawa sendirian. Minggu berikutnya, ketika ia datang lagi ke majelis, Kadi menatapnya dengan senyum yang berbeda. Di depannya sudah disiapkan roti dan air kurma. Aku ingin kau makan dulu, Abu Nawas, katanya lembut. Karena orang yang lapar tak layak diajak bicara tentang keadilan. Dan sejak hari itu, setiap kali Kadi hendak memutuskan perkara, ia selalu berkata kepada para penjaga, pastikan perut orang yang diadili tidak kosong. Karena lapar bisa membuat manusia tampak bersalah, padahal ia hanya sedang berjuang untuk hidup. Abu Nawas menunduk, bersyukur dalam hati. Ia tahu, kemenangan sejati bukan ketika seseorang diam karena kalah berdebat, tapi ketika hati yang keras berubah menjadi lembut karena kebenaran yang diucapkan dengan hikmah. Dan di luar istana, anak-anak Baghdad kembali menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa. Kalau mau bicara hukum, pastikan dulu perutmu kenyang. Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang lucu, ia cermin dari akal dan iman yang berjalan seimbang di jalan Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris sambil menatap arus air yang mengalir deras. Di sebelahnya, seorang pemuda bernama Harun, murid muda yang kagum padanya, tampak termenung. Guru, katanya perlahan, aku tidak mengerti. Engkau begitu disegani para ulama, tapi hidupmu sederhana. Mengapa engkau tidak menggunakan kepandaianmu untuk mencari harta? Abu Nawas tersenyum sambil mencelupkan jarinya ke air. Harun, lihat air ini. Ia mengalir kemana saja tanpa menolak siapapun. Ia memberi kehidupan, tapi tak pernah menyombongkan diri. Kalau aku mencari ilmu untuk harta, maka aku seperti sungai yang menolak mengalir, dan lama akan membusuk. Tiba-tiba datang seorang penjaga istana berlari-lari sambil membawa surat. Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera. Ada masalah besar di istana. Mereka pun bergegas. Di dalam aula megah, Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas, katanya, ada dua orang yang mengaku sebagai pemilik satu kuda. Keduanya punya bukti, dan aku tak tahu mana yang benar. Dua lelaki berdiri di depan Khalifah. Yang satu berpakaian bersih tapi matanya gelisah, sementara yang satu berpakaian lusuh namun wajahnya tenang. Khalifah menatap Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu. Tapi ingat, jangan sampai orang jujur dizalimi. Abu Nawas maju perlahan, memandangi kuda yang diikat di halaman istana. Ia kemudian berkata, bawa kuda itu ke tengah lapangan. Kita akan lihat siapa tuannya.
Semua mengikuti. Di tengah lapangan, Abu Nawas memberi perintah, buka. Penutup mata kudanya. Setelah itu ia menatap dua pria itu. Sekarang, masing-masing dari kalian berjalan ke arah yang berlawanan dan panggil kudanya. Siapa yang ia hampiri, dialah pemilik sejati. Lelaki pertama berteriak lantang, "Hai kudaku! Ke sini, cepat!" Tapi kuda itu tak bergerak. Lelaki kedua hanya menatap binatang itu lama, lalu perlahan menunduk. Ia tidak bersuara, hanya mengusap dadanya pelan. Anehnya, kuda itu langsung berlari kencang ke arahnya dan berhenti di depan, menundukkan kepala. Seperti minta dielus. Orang-orang bersorak kagum. Khalifah pun tersenyum. Jadi, yang berpakaian lusuh itulah pemilik aslinya. Abu Nawas mengangguk. Seekor kuda tidak mengenal surat bukti, tapi ia mengenal kasih. Pemilik sejati tidak memanggil dengan suara, tapi dengan ikatan hati. Setelah semuanya bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya. "Bagaimana engkau bisa begitu yakin dengan keputusanmu?" Abu Nawas tersenyum. "Karena kebenaran seringkali tidak butuh banyak kata, tuanku. Ia hanya perlu kesabaran untuk muncul." Khalifah menghela napas panjang. Andai para pejabatku punya kebijaksanaan seperti itu. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kalau semua pejabat bijak, tuanku, aku akan kehilangan pekerjaan. Siapa lagi yang akan memecahkan masalah mereka?" Khalifah tertawa sampai matanya berair. "Kau benar, Abu Nawas. Dunia ini butuh sedikit kebodohan agar kebijaksanaan punya tempat untuk bersinar." Beberapa hari kemudian, kabar tentang kuda itu menyebar ke seluruh Baghdad. Namun bukan kisah keadilannya yang paling diingat orang, melainkan satu hal kecil yang tak disangka-sangka. Setiap pagi, kuda itu selalu datang ke rumah Abu Nawas, berdiri di depan pintu, dan tak mau pergi sampai diberi sepotong roti. Orang-orang bertanya heran, "Mengapa kuda itu begitu setia padamu? Padahal pemiliknya orang lain." Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus leher kuda itu. "Mungkin ia tahu, aku bukan pemiliknya, tapi aku paham bahasanya. Kadang yang membuat makhluk percaya bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang mengerti." Dan setiap kali ia berjalan melewati pasar, anak-anak berteriak sambil meniru suaranya. "Jangan panggil dengan mulutmu, panggil dengan hatimu." Lalu mereka tertawa, karena di Baghdad, kebijaksanaan Abu Nawas selalu datang dengan tawa, tapi meninggalkan renungan panjang di hati siapa pun yang mendengarnya. Malam itu Baghdad diguyur hujan deras. Abu Nawas duduk di bawah lampu minyak, menulis sesuatu di atas kertas kurus. Di luar, suara petir menyambar. Sementara dari jauh terdengar azan Isya mengalun pelan dari menara masjid. Tiba-tiba pintunya diketuk keras. Seorang pengawal istana datang dengan jubah basah kuyup. "Abu Nawas." "Amirul Mukminin sakit keras. Ia memanggilmu. Katanya hanya engkau yang bisa menenangkannya." Abu Nawas segera mengambil sorbannya dan berjalan menembus hujan. Di kamar Khalifah, Harun ar-Rasyid terbaring pucat, dikelilingi tabib dan ulama. Ketika melihat Abu Nawas datang, ia menepis semua orang. "Tinggalkan aku." Dengannya, katanya lemah. Setelah ruangan sepi, Khalifah berbisik, "Abu Nawas, aku takut. Aku punya segalanya, tapi kini semua seperti akan hilang. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kematian." Abu Nawas duduk di samping ranjang, diam cukup lama. "Tuanku," katanya. Akhirnya, "Apakah engkau tahu mengapa Allah memberi manusia tidur setiap malam?" Khalifah menggeleng lemah. "Karena tidur adalah latihan kecil untuk mati," jawab Abu Nawas pelan. "Setiap malam Allah mematikan kita sejenak agar kita belajar tidak takut."
kehilangan dunia. Dan setiap pagi, ketika kita bangun, itu pelajaran agar kita bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki yang salah. Khalifah meneteskan air mata. Tapi aku belum sempat memperbaiki semuanya. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, Allah tidak menanyakan berapa banyak yang kau perbaiki, tapi seberapa tulus engkau mencoba. Kematian bukan akhir, hanya pintu pulang. Dan orang yang pulang dengan hati bersih tak akan takut pada rumahnya sendiri. Khalifah terdiam, lalu berkata lirih, aku ingin bersedekah pada rakyat miskin. Tapi bagaimana kalau aku tidak sempat? Abu Nawas bangkit, membuka jendela yang berembun, membiarkan angin malam masuk. Jika niat sudah terbit, pahala sudah berjalan. Allah melihat arah hati, bukan panjang umur. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi kemana hati kita mengarah sebelum nafas terakhir. Khalifah memejamkan mata, tersenyum tenang. Abu Nawas, aku ingin tidur. Tapi kali ini, aku tak tahu apakah bisa bangun lagi. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Tidurlah, tuanku. Kalau besok engkau bangun di dunia ini, berarti Allah masih memberimu waktu. Tapi, kalau engkau bangun di sisinya, berarti waktu itu sudah sempurna. Beberapa jam kemudian, fajar menyingsing di Baghdad. Suara muazin menggema, dan di kamar istana, Khalifah Harun ar-Rasyid telah pergi dengan senyum yang damai di wajahnya. Ketika para pelayan menangis, Abu Nawas hanya menunduk, berbisik. Perlahan, ia akhirnya belajar tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya, rakyat Baghdad membicarakan kebijaksanaan terakhir yang diucapkan Abu Nawas kepada Khalifah. Tapi Abu Nawas tidak muncul di mana-mana. Ia menghilang dari istana, dari pasar, dari majelis ilmu. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil menemukan secari kertas di dekat sungai Tigris, di bawah pohon tempat Abu Nawas sering duduk. Tulisan di atasnya sederhana. Ilmu bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk menenangkan hati. Jika suatu hari aku tak lagi di Baghdad, carilah aku di antara doa orang yang pernah tertawa karena kebenaran. Kertas itu basah karena embun pagi, tapi tinta di atasnya tidak luntur. Seolah waktu pun enggan menghapus jejak hikmah Abu Nawas. Raja Harun Rasyid takut mati, namun jawaban Abu Nawas membuat istana terdiam. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu riuh. Pedagang meneriakkan dagangannya, anak-anak berlari mengejar layang-layang, dan di sudut dekat masjid besar, tampak Abu Nawas duduk tenang sambil menulis sesuatu di atas kulit domba. Di depannya, ada seorang pria berwajah keras, berjubah hitam, dengan sorban besar melilit kepalanya. Dialah Syekh Qadar, seorang ulama yang terkenal suka berdebat soal takdir dan kehendak manusia. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara lantang, kau ini cerdik, tapi sering bicara seenaknya. Hari ini aku ingin tahu, apakah menurutmu manusia berbuat karena kehendaknya sendiri, atau semua sudah ditentukan Allah? Orang-orang segera berkumpul. Mereka tahu, kalau Abu Nawas mulai bicara, pasti akan ada tawa sekaligus pelajaran di akhirnya. Abu Nawas menutup gulungannya perlahan, menatap Syekh Qadar, lalu berkata, wahai Syekh, pertanyaanmu berat. Tapi sebelum ku jawab, aku ingin tahu, apakah engkau datang ke pasar ini karena kehendakmu sendiri, atau karena takdir Allah? Syekh Qadar menjawab cepat, tentu saja karena takdir Allah. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi, jika aku melempar batu ke arahmu sekarang, itu pun karena takdir Allah, bukan? Orang-orang langsung menahan tawa. Syekh Qadar memicingkan mata. Jangan main-main, Abu Nawas. Itu berbeda. Berbeda di mana? Tanya Abu Nawas polos. Bukankah semua yang terjadi karena takdir Allah?
Maka kalau aku melempar batu, engkau tak perlu marah. Itu bukan perbuatanku, tapi takdir yang berlaku. Beberapa orang mulai tertawa keras. Syekh Kadar mulai gelisah, tapi menahan diri. Baik, baik. Kau licik dengan kata-katamu. Tapi manusia diberi akal untuk memilih. Nah, seru Abu Nawas cepat, kalau begitu berarti aku boleh memilih untuk tidak melempar batu, bukan? Tentu, jawab Syekh Kadar. Dan engkau pun boleh memilih untuk tidak datang menantangku di pasar. Ini, bukan. Syekh terdiam. Orang-orang mulai bersorak kecil. Abu Nawas melanjutkan. Jadi, ternyata manusia punya kehendak. Tapi kehendaknya berada di dalam takdir yang Allah ciptakan. Seperti kapal yang bebas berlayar kemana saja. Tapi tetap di dalam lautan milik Allah. Kata-kata itu membuat pasar hening sejenak. Bahkan para pedagang yang tadi ribut pun berhenti berbicara. Namun, Syekh Kadar belum puas. Kau pandai berbicara, Abu Nawas. Tapi, tunjukkan kepadaku bukti nyatanya. Aku ingin sesuatu yang bisa kulihat. Dengan mata kepalaku, bukan hanya kata-kata. Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri, memegang tongkat kayu, lalu berjalan ke arah seekor keledai yang sedang diikat di dekat sumur. Ia membuka talinya dan menepuk pundaknya pelan. Keledai itu langsung berjalan santai ke arah tumpukan jerami. Nah, kata Abu Nawas, apakah keledai ini berjalan karena takdir, atau karena melihat jerami? Syekh menjawab, tentu karena ingin makan jerami. Jadi, ia punya kehendak untuk memilih, kata Abu Nawas sambil menepuk keledai itu lagi. Tapi lihat, kalau tali tadi tidak kubuka, ia tak bisa berjalan. Maka kehendaknya ada, tapi tetap bergantung pada izin Allah. Orang-orang bersorak kagum. Abu Nawas menatap Syekh Kadar dengan lembut. Syekh, manusia itu seperti keledai ini. Ia punya keinginan, tapi tidak bisa bergerak kecuali dengan izin dari yang menciptakannya. Itulah keseimbangan antara takdir dan pilihan. Syekh Kadar mengusap janggutnya, lalu tertawa kecil. Engkau benar-benar membuatku berpikir ulang hari ini, Abu Nawas. Aku datang ingin berdebat, tapi malah diberi pelajaran. Abu Nawas tersenyum. Ilmu itu bukan untuk berdebat, Syekh, tapi untuk saling menerangi. Kalau kita sibuk membuktikan siapa yang paling benar, kita justru bisa kehilangan kebenaran itu sendiri. Di antara tawa dan tepuk tangan orang-orang pasar, Syekh Kadar menunduk hormat. Ia menjabat tangan Abu Nawas, dan sejak hari itu, mereka sering terlihat duduk berdiskusi bersama di serambi masjid, tanpa debat, tanpa amarah. Hanya dua orang cendekia yang mencari cahaya lewat logika dan iman. Namun yang paling lucu, sejak hari itu, setiap kali ada orang berdebat soal takdir di pasar, anak-anak Baghdad suka berteriak dari kejauhan. Jangan lupa ikat dulu keledainya, baru bicara soal takdir. Dan semua pun tertawa, karena mereka tahu, itulah pelajaran paling bijak dari Abu Nawas. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Kali ini bukan karena kelucuannya, tapi karena Kadi Agung Baghdad merasa terusik. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas dianggap lebih pandai menafsirkan agama daripada para ulama istana. Suatu pagi, seorang utusan datang ke rumah kecil Abu Nawas membawa surat bersegel emas. Wahai Abu Nawas, katanya tegas, Kadi memintamu hadir di majelis siang ini. Ia ingin menguji pengetahuanmu tentang hukum Allah. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menutup kitab tafsir yang sedang dibacanya. Bilang pada Kadi, katanya, aku akan datang, tapi jangan salahkan aku kalau kebenaran yang kututur tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ketika Abu Nawas tiba di majelis, para ulama sudah duduk melingkar di
Tengah mereka, Kadi Agung duduk di kursi tinggi dengan wajah serius. Abu Nawas, katanya lantang, kau sering menafsirkan hukum dengan caramu sendiri. Katakan padaku, jika seseorang mencuri karena lapar, apakah ia tetap harus dihukum potong tangan? Abu Nawas memandangi semua wajah di ruangan itu sebelum menjawab. Boleh aku bertanya balik, Kadi? Jika seekor anjing menggigit roti karena lapar, apakah engkau akan menghukumnya? Beberapa ulama menahan tawa. Kadi mengetuk meja. Jangan menyamakan manusia dengan anjing. Abu Nawas mengangguk. Benar. Maka seharusnya manusia lebih dimuliakan daripada anjing. Jika seekor binatang diberi makan karena lapar, mengapa manusia malah dipotong tangannya? Suasana majelis mulai riuh. Kadi menatapnya tajam. Kau ingin mengubah hukum Allah? Tidak, jawab Abu Nawas pelan. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa hukum Allah turun bersama rahmat-Nya. Kalau seseorang mencuri karena kemiskinan yang dibuat oleh para penguasa yang rakus, maka siapa sebenarnya yang pantas dihukum? Si miskin yang mencuri, atau pejabat yang menutup pintu rezekinya? Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Abu Nawas melanjutkan, keadilan itu bukan hanya soal menghukum, tapi memastikan tidak ada yang perlu mencuri untuk bertahan hidup. Kalau kita hanya memotong tangan tanpa memperbaiki perut yang kosong, kita bukan menegakkan hukum, tapi menegakkan kesombongan. Kadi menelan ludah. Ia mencoba menahan amarah, tapi kata-kata Abu Nawas menembus hatinya seperti pisau yang lembut tapi tajam. Jadi apa hukum Allah menurutmu, Abu Nawas? Hukum Allah, jawabnya, adalah kasih yang berpakaian keadilan. Jika kita menegakkan hukum tanpa kasih, maka itu bukan syariat, tapi dendam. Salah satu ulama muda berdiri, menunduk pada Abu Nawas. Kata-katamu seperti air yang memadamkan api, wahai Abu Nawas. Kadi akhirnya berdiri juga. Baiklah, katanya, aku tidak akan membantahmu hari ini. Tapi kau harus datang lagi minggu depan. Aku ingin melihat seberapa jauh pikiranmu bisa berjalan. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku akan datang, asal Kadi juga mau berjalan bersamaku, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping. Karena ilmu tak bisa dibawa sendirian. Minggu berikutnya, ketika ia datang lagi ke majelis, Kadi menatapnya dengan senyum yang berbeda. Di depannya sudah disiapkan roti dan air kurma. Aku ingin kau makan dulu, Abu Nawas, katanya lembut. Karena orang yang lapar tak layak diajak bicara tentang keadilan. Dan sejak hari itu, setiap kali Kadi hendak memutuskan perkara, ia selalu berkata kepada para penjaga, pastikan perut orang yang diadili tidak kosong. Karena lapar bisa membuat manusia tampak bersalah, padahal ia hanya sedang berjuang untuk hidup. Abu Nawas menunduk, bersyukur dalam hati. Ia tahu, kemenangan sejati bukan ketika seseorang diam karena kalah berdebat, tapi ketika hati yang keras berubah menjadi lembut karena kebenaran yang diucapkan dengan hikmah. Dan di luar istana, anak-anak Baghdad kembali menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa. Kalau mau bicara hukum, pastikan dulu perutmu kenyang. Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang lucu, ia cermin dari akal dan iman yang berjalan seimbang di jalan Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris sambil menatap arus air yang mengalir deras. Di sebelahnya, seorang pemuda bernama Harun, murid muda yang kagum padanya, tampak termenung. Guru, katanya perlahan, aku tidak mengerti. Engkau begitu disegani para ulama, tapi hidupmu sederhana. Mengapa engkau tidak menggunakan kepandaianmu untuk mencari harta? Abu Nawas tersenyum sambil mencelupkan jarinya ke air. Harun, lihat air.
ini. Ia mengalir kemana saja tanpa menolak siapapun. Ia memberi kehidupan, tapi tak pernah menyombongkan diri. Kalau aku mencari ilmu untuk harta, maka aku seperti sungai yang menolak mengalir, dan lama akan membusuk. Tiba-tiba datang seorang penjaga istana berlari-lari sambil membawa surat. Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera. Ada masalah besar di istana. Mereka pun bergegas. Di dalam aula megah, Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri. Dengan wajah tegang. Abu Nawas, katanya, ada dua orang yang mengaku sebagai pemilik satu kuda. Keduanya punya bukti, dan aku tak tahu mana yang benar. Dua lelaki berdiri di depan Khalifah. Yang satu berpakaian bersih tapi matanya gelisah, sementara yang satu berpakaian lusuh namun wajahnya tenang. Khalifah menatap Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu. Tapi ingat, jangan sampai orang jujur dizalimi. Abu Nawas maju perlahan, memandangi kuda yang diikat di halaman istana. Ia kemudian berkata, bawa kuda itu ke tengah lapangan. Kita akan lihat siapa tuannya. Semua mengikuti. Di tengah lapangan, Abu Nawas memberi perintah, buka penutup mata kudanya. Setelah itu ia menatap dua pria itu. Sekarang, masing-masing dari kalian berjalan ke arah yang berlawanan dan panggil kudanya. Siapa yang ia hampiri, dialah pemilik sejati. Lelaki pertama berteriak lantang, hai kudaku. Ke sini, cepat. Tapi kuda itu tak bergerak. Lelaki kedua hanya menatap binatang itu lama, lalu perlahan menunduk. Ia tidak bersuara, hanya mengusap dadanya pelan. Anehnya, kuda itu langsung berlari kencang ke arahnya dan berhenti di depan, menundukkan kepala. Seperti minta dielus. Orang-orang bersorak kagum. Khalifah pun tersenyum. Jadi, yang berpakaian lusuh itulah pemilik aslinya. Abu Nawas mengangguk. Seekor kuda tidak mengenal surat bukti, tapi ia mengenal kasih. Pemilik sejati tidak memanggil dengan suara, tapi dengan ikatan hati. Setelah semuanya bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya. Bagaimana engkau bisa begitu yakin dengan keputusanmu? Abu Nawas tersenyum. Karena kebenaran seringkali tidak butuh banyak kata, tuanku. Ia hanya perlu kesabaran untuk muncul. Khalifah menghela napas panjang. Andai para pejabatku punya kebijaksanaan seperti itu. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Kalau semua pejabat bijak, tuanku, aku akan kehilangan pekerjaan. Siapa lagi yang akan memecahkan masalah? Mereka. Khalifah tertawa sampai matanya berair. Kau benar, Abu Nawas. Dunia ini butuh sedikit kebodohan agar kebijaksanaan punya tempat untuk bersinar. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kuda itu menyebar ke seluruh Baghdad. Namun bukan kisah keadilannya yang paling diingat orang, melainkan satu hal kecil yang tak disangka-sangka. Setiap pagi, kuda itu selalu datang ke rumah Abu Nawas, berdiri di depan pintu, dan tak mau pergi sampai diberi sepotong roti. Orang-orang bertanya heran, mengapa kuda itu begitu setia padamu? Padahal pemiliknya orang lain. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus leher kuda itu. Mungkin ia tahu, aku bukan pemiliknya, tapi aku paham bahasanya. Kadang yang membuat makhluk percaya bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang mengerti. Dan setiap kali ia berjalan melewati pasar, anak-anak berteriak sambil meniru suaranya. Jangan panggil dengan mulutmu, panggil dengan hatimu. Lalu mereka tertawa, karena di Baghdad, kebijaksanaan Abu Nawas selalu datang dengan tawa, tapi meninggalkan renungan panjang di hati siapa pun yang mendengarnya. Malam itu Baghdad diguyur hujan deras. Abu Nawas duduk di bawah lampu minyak,
menulis sesuatu di atas kertas kurus. Di luar, suara petir menyambar. Sementara dari jauh terdengar azan Isya mengalun pelan dari menara masjid. Tiba-tiba pintunya diketuk keras. Seorang pengawal istana datang dengan jubah basah kuyup. Abu Nawas. Amirul Mukminin sakit keras. Iya. Memanggilmu. Katanya hanya engkau yang bisa menenangkannya. Abu Nawas segera mengambil sorbannya dan berjalan menembus hujan. Di kamar Khalifah, Harun ar-Rasyid terbaring pucat, dikelilingi tabib dan ulama. Ketika melihat Abu Nawas datang, ia menepis semua orang. Tinggalkan aku. Dengannya, katanya lemah. Setelah ruangan sepi, Khalifah berbisik, Abu Nawas, aku takut. Aku punya segalanya, tapi kini semua seperti akan hilang. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kematian. Abu Nawas duduk di samping ranjang, diam cukup lama. Tuanku, katanya. Akhirnya, apakah engkau tahu mengapa Allah memberi manusia tidur setiap malam? Khalifah menggeleng lemah. Karena tidur adalah latihan kecil untuk mati, jawab Abu Nawas pelan. Setiap malam Allah mematikan kita sejenak agar kita belajar tidak takut kehilangan dunia. Dan setiap pagi, ketika kita bangun, itu pelajaran agar kita bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki yang salah. Khalifah meneteskan air mata. Tapi aku belum sempat memperbaiki semuanya. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, Allah tidak menanyakan berapa banyak yang kau perbaiki, tapi seberapa tulus engkau mencoba. Kematian bukan akhir, hanya pintu pulang. Dan orang yang pulang dengan hati bersih tak akan takut pada rumahnya sendiri. Khalifah terdiam, lalu berkata lirih, aku ingin bersedekah pada rakyat miskin. Tapi bagaimana kalau aku tidak sempat? Abu Nawas bangkit, membuka jendela yang berembun, membiarkan angin malam masuk. Jika niat sudah terbit, pahala sudah berjalan. Allah melihat arah hati, bukan panjang umur. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi kemana hati kita mengarah sebelum nafas terakhir. Khalifah memejamkan mata, tersenyum tenang. Abu Nawas, aku ingin tidur. Tapi kali ini, aku tak tahu apakah bisa bangun lagi. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Tidurlah, tuanku. Kalau besok engkau bangun di dunia ini, berarti Allah masih memberimu waktu. Tapi, kalau engkau bangun di sisinya, berarti waktu itu sudah sempurna. Beberapa jam kemudian, fajar menyingsing di Baghdad. Suara muazin menggema, dan di kamar istana, Khalifah Harun ar-Rasyid telah pergi dengan senyum yang damai di wajahnya. Ketika para pelayan menangis, Abu Nawas hanya menunduk, berbisik. Perlahan, ia akhirnya belajar tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya, rakyat Baghdad membicarakan kebijaksanaan terakhir yang diucapkan Abu Nawas kepada Khalifah. Tapi Abu Nawas tidak muncul di mana-mana. Ia menghilang dari istana, dari pasar, dari majelis ilmu. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil menemukan secari kertas di dekat sungai Tigris, di bawah pohon tempat Abu Nawas sering duduk. Tulisan di atasnya sederhana. Ilmu bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk menenangkan hati. Jika suatu hari aku tak lagi di Baghdad, carilah aku di antara doa orang yang pernah tertawa karena kebenaran. Kertas itu basah karena embun pagi, tapi tinta di atasnya tidak luntur. Seolah waktu pun enggan menghapus jejak hikmah Abu Nawas.